Rumah baru berhantu. Chapter 3, Teror baru dimulai. Karya Kang Ramli Autor. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu. Kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Kang Ramli dan Salma sedang mencoba tidur ketika lampu kamar mereka berkedip-kedip. "Kang, kenapa lampunya jadi kayak gini ya?" bisik Salma sambil menarik selimut hingga ke dagu. Kang Ramli bangkit dari ranjang dan menyalakan lampu senter dari ponselnya. "Mungkin lampunya longgar, tunggu sebentar aku cek dulu." Saat dia hendak memeriksa saklar, terdengar suara langkah kaki berat dari arah loteng. Duk. Suaranya semakin keras dan mendekat. "Kang, itu apa? Jangan bilang itu kucing liar yang masuk di atas loteng," seru Salma. "Kucing apa yang beratnya kayak gajah?" jawab Kang Ramli yang sudah berkeringat dingin. Tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu muncul sosok hitam tinggi yang pernah mereka lihat di dapur dan kini telah muncul kembali. Mata makhluk itu menyala merah dan mulutnya terbuka lebar dan menampilkan deretan gigi yang sangat tajam. "Rumah ini milikku, pergi kalian!" teriak sosok itu dengan suara menggelegar. Salma langsung menjerit ketakutan, sementara Kang Ramli dengan refleks melempar bantal ke arah sosok tersebut. "Ya Allah, gak kena. Kenapa dia menghindar sih?" Sosok itu bergerak mendekat. Langkahnya berat dan sorot matanya penuh kemarahan. Salma langsung menarik tangan Kang Ramli menuju sudut ruangan. "Kang, kita harus keluar dari sini sekarang juga." Belum sempat mereka melangkah, sosok itu tiba-tiba menghilang. Tapi suaranya masih menggema di seluruh rumah. "Hahaha, kalian tidak akan bisa lari dariku." Pagi harinya, suasana rumah tetap terasa aneh dan banyak sekali keanehan. Salma memutuskan untuk bicara dengan Wati yang tampaknya tidak tahu apa-apa tentang kejadian semalam. "Wati, kamu dengar suara aneh kan semalam?" tanya Salma sambil memandangi pembantunya itu dengan rasa curiga. "Suara apa, Bu? Semalam saya tidur nyenyak," jawab Wati dengan polos. "Tidur nyenyak gimana? Rumah ini kayak arena horor semalam," sahut Kang Ramli yang masih merasa lelah. Salma menarik nafas panjang. "Aku gak tahu lagi, Kang. Kita harus cari cara lain. Kalau Purnama gak bisa bantu kita, mungkin kita panggil Pak Ustadz aja." Sore itu seorang ustadz bernama Pak Taufik datang ke rumah mereka. Dengan membawa Al-Quran dan tasbih, dia mulai membacakan ayat-ayat suci di seluruh sudut rumah. Namun saat tiba di loteng, Pak Taufik berhenti melangkah. "Ada sesuatu di sini," katanya dengan suara pelan. "Apaan, Pak? Tikus?" Kang Ramli mencoba bercanda untuk mengurangi rasa takutnya. Pak Taufik bergeleng. "Bukan, ini makhluk yang sudah lama tinggal di sini, di rumah ini. Dia marah karena merasa terganggu oleh kehadiran kalian." "Loh, kan aku udah beli rumah ini, bukannya dia yang harus minggir?" protes Kang Ramli kesal. Pak Taufik melanjutkan membaca doa. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang dan suara gereman terdengar dari arah loteng. "Kalian semua pergi dari sini. Jangan ganggu tempatku. Pergi." Sama langsung bersembunyi di belakang tubuh Kang Ramli. Sementara Pak Taufik tetap tenang. "Makhluk ini keras kepala. Tapi kalau kalian konsisten dengan ibadah, insya Allah dia akan pergi." Setelah ritual selesai, Pak Taufik memberikan nasihat. "Jangan lupa kalian berdua untuk selalu berdoa, baca Al-Quran dan sedekah. Rumah ini harus sering diisi dengan kebaikan." Malamnya mereka mencoba menjalankan nasihat dari Pak Taufik.
Namun sosok itu tidak tinggal diam. Saat Kang Ramli sedang berdoa di ruang tengah, lampu tiba-tiba padam lagi. Dari sudut ruangan, sosok hitam itu muncul. "Apa kau pikir doa-doamu bisa mengusirku?" katanya dengan suara dingin. Kang Ramli mencoba memberanikan diri. "Hei, ini rumahku. Kalau kamu mau tinggal di sini, maka kamu harus bayar sewa atau keluar dari rumah ini." Hantu itu tertawa keras. "Aku tidak perlu izin darimu. Aku sudah di sini jauh sebelum kau datang dan tinggal di sini." Tiba-tiba benda-benda di ruangan mulai bergerak sendiri. Piring jatuh dari rak, kursi bergeser, dan lemari terbuka. Salma berlari keluar dari kamar sambil membawa sapu. "Kang, aku nggak tahan lagi. Aku sapu hantu itu sekarang juga," teriaknya. "Kamu pikir dia debu?" balas Kang Ramli. Akhirnya Kang Ramli dan Salma telah memutuskan untuk menelpon Purnama lagi. Ketika Purnama datang, dia langsung mengelus keningnya. "Ya Allah, Kang Ramli, Salma, kalian ini kenapa masih di sini? Aku udah bilang di rumah ini energinya sangat berat. Lebih baik kalian segera pergi dari sini." "Kak, tolong bantu kami sekali lagi. Kalau ini nggak kelar, aku mau tinggal di rumah mertua aja," keluh Salma. Purnama mengangguk. "Baiklah, tapi kali ini aku butuh waktu lebih lama. Makhluk itu tidak mau pergi dengan mudah." Purnama memulai ritual besar, namun hantu tersebut menjadi lebih agresif. Dia muncul di ruangan tengah sambil melemparkan benda-benda dan bahkan menantang Purnama berkelahi. "Kau tidak bisa mengusirku, perempuan sakti. Aku di sini karena sesuatu yang dulu dilakukan oleh manusia." Purnama terdiam. "Manusia? Apa maksudmu? Cepat katakan padaku." Hantu itu tertawa. "Dulu rumah ini dibangun di atas tanah, tempat di mana aku dikorbankan oleh mereka. Aku tidak akan pergi sampai keadilan ditegakkan." Kang Ramli dan Salma saling pandang. "Kang, ini berarti urusannya lebih berat lagi." "Wah, ya juga ya. Harus dibawa ke meja hijau ini," timpal Kang Ramli. Purnama menghela napas berat. Matanya menatap tajam ke arah sosok hantu yang melayang di ruang tengah. "Kau bilang dikorbankan. Siapa yang telah melakukannya?" tanyanya. Dia mencoba untuk menggali informasi lebih dalam. Hantu itu tertawa pahit. "Manusia serakah yang menginginkan kekayaan. Aku dijadikan tumbal agar tanah ini menjadi subur, agar mereka menjadi kaya raya. Dan sekarang mereka telah meninggalkanku dalam penderitaan." Bersambung.